Hari ini saya tidak ingin mengajak Anda sekadar berpihak, pro atau kontra. Saya ingin mengajak Anda menguji satu wacana yang sejak awal kemunculannya sudah menjadi kontroversi, yaitu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dan saat ini hendak diatur dalam peraturan presiden. Saya ingin menegaskan sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menolak, ini juga bukan ajakan untuk menyetujui. Ini adalah ajakan untuk menguji cara negara bekerja. Dan kita akan mengujinya hanya dengan satu batu uji. Bukan ideologi, bukan trauma masa lalu, bukan soal kita lebih percaya Polri atau TNI. Bukan. Kita uji dengan satu prinsip saja, negara hukum. Anda tidak harus hafal pasal-pasal untuk bisa memahami ini. Anda hanya perlu menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah setiap organ negara yang diberi tugas mengatasi terorisme bekerja dengan batas kewenangan yang jelas dan tegas, termasuk TNI? Karena di negara hukum yang diuji bukan siapa yang punya kekuasaan paling kuat, punya kewenangan paling banyak, tetapi seberapa jelas batas kekuasaan dan kewenangan itu dituliskan, dijaga, dan tentunya diawasi. Dan dalam episode kali ini kita akan rumuskan bersama 7 pertanyaan krusial yang akan menguji apakah Perpres perlibatan TNI mengatasi terorisme yang diwacanakan akan dibentuk sesuai dengan prinsip negara hukum atau tidak. 7 pertanyaan itu untuk memastikan kita tidak harus dipaksa untuk memilih mau aman atau bebas. Bayangkan negara melakukan operasi kontra teror, lalu terjadi kesalahan identifikasi, ada warga sipil terluka atau meninggal. Maka dalam sistem hukum kita saat ini, siapa yang bertanggung jawab? Diperiksa di mana? Diadili di forum mana? Inilah alasan kenapa batas kekuasaan dan kewenangan itu penting, karena batas itu menentukan nasib kita, rakyat Indonesia. Perdebatan publik hari ini terasa bising. Ada yang bilang terorisme terus bertransformasi, bukan ya sekedar kriminal biasa, tetapi menjadi ancaman keamanan nasional. Lintas negara, berjejaring militeristik, dan berpotensi mass casualty. Ancaman yang makin kompleks, maka negara perlu melibatkan organ yang punya kapasitas paling kuat. Dan menurut mereka, organ itu adalah TNI, punya kapasitas melakukan operasi khusus berisiko tinggi, punya kemampuan penindakan cepat atau rapid deployment, punya pengalaman kontra teror dalam konteks militer, ya TNI. Tak hanya itu, ada juga yang berargumen pelibatan TNI tangani terorisme ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut secara eksplisit membuka ruang pelibatan TNI. Perpres diposisikan sebagai aturan teknis. Jadi ini bukan ekspansi kewenangan, tapi penjabaran mandat undang-undang. Nah, di sejumlah negara seperti di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, militer memang dilibatkan dalam kontra terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme disebut sebagai simbol kehadiran negara yang kuat karena dinilai dapat menenangkan publik dalam situasi ancaman yang ekstrim. Di lain pihak, ada yang berpendapat, wah kalau TNI dilibatkan atasi terorisme artinya muncul risiko militerisasi penegakan hukum. Bisa mengaburkan batas law enforcement dengan military operation, bisa menggeser paradigma dari due process of law menjadi enemy elimination. Lalu pertanyaan lain muncul, kalau TNI dilibatkan berarti polisi selama ini gagal dong. Kan terorisme selama ini ditangani oleh Densus 88 dengan pendekatan hukum pidana. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah membedakan dengan tegas. TNI untuk pertahanan, Polri untuk keamanan dan penegakan hukum. Maka jika TNI diberi kewenangan penindakan langsung tanpa mekanisme kontrol sipil yang ketat, maka inkonstitusional dong. Belum lagi soal ini nih, operasi TNI kan tunduk pada peradilan militer, sulit diawasi secara transparan, akses korban terhadap keadilan bisa minim kalau terjadi pelanggaran. Jika terjadi salah tembak, salah tangkap, atau pelanggaran HAM, nah
siapa yang mengadili? Tak hanya itu, ada juga soal kekhawatiran definisi terorisme rentan diperluas. Kritik, oposisi atau gerakan masyarakat sipil berisiko dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Atau ada pula pendapat yang melihat masalah utama penanganan terorisme bukan TNI tidak terlibat, melainkan kurangnya koordinasi intelijen, deradikalisasi dan kepercayaan publik. Ya, semuanya terdengar logis sih. Semuanya terdengar masuk akal. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena perdebatan ini sejak awal didorong ke arah yang salah. Kita dipaksa memilih aktor. Kita dipaksa menilai siapa yang lebih mampu. Kita dipaksa membandingkan kekuatan antar organ negara. Padahal di negara hukum pertanyaannya bukan itu. Masalahnya bukan TNI, masalahnya juga ya bukan Polri. Masalahnya adalah negara sering memberi kewenangan tanpa menjelaskan batas kewenangan itu dengan tegas. Dan di titik itulah semua kekuatan sebaik apapun niatnya berubah menjadi risiko, berubah menjadi potensi penyalahgunaan wewenang. Maka pertanyaannya jauh lebih mendasar, kapan TNI boleh dilibatkan? Dalam kondisi apa? Berdasarkan eskalasi yang ditentukan oleh siapa dan di bawah kontrol sipil yang mana? Dan yang paling sering dilupakan, sampai pada batas mana TNI dilibatkan. Karena di negara hukum, kekuasaan yang tanpa batas bukanlah kekuasaan. Itu kesewenang-wenangan. Perpres bisa menjadi alat menjelaskan batas, tapi ia juga bisa menjadi alat memperluas batas hingga kebablasan. Dan di negara hukum, niat baik tidak pernah cukup. Yang diuji bukan maksud pemerintah, tapi apa yang dituliskan secara tegas, dibatasi secara jelas dan bisa diawasi secara nyata. Jadi sekali lagi, ini bukan soal TNI atau Polri. Ini soal apakah negara bekerja dengan batas atau membiarkan batas itu kabur atas nama ancaman negara. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin satu hal mendasar. Rasa aman adalah hak setiap warga negara Indonesia. Artinya apa? Menjamin keamanan adalah kewajiban konstitusional negara. Namun ada satu pelajaran penting. Jaminan keamanan yang tidak dibatasi hukum akan berubah arah. Awalnya melindungi, lalu perlahan menjadi mengendalikan. Bukan selalu karena ada niat jahat, tapi karena kekuasaan yang tanpa batas selalu mencari ruang untuk meluas. Dan di titik itulah jaminan keamanan oleh alat negara pelan-pelan berubah fungsi dari perlindungan menjadi pengaturan. Alat negara pelan-pelan mulai mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh diucapkan, dan dalam konteks penanganan terorisme ya siapa dan kelompok mana yang bisa dikategorikan sebagai ancaman. Undang-Undang TNI memang menyebut TNI dapat dilibatkan mengatasi aksi terorisme melalui operasi militer selain perang. Tapi disitulah masalah besarnya. Menyebut kewenangan saja tidak cukup. Karena dalam desain demokrasi modern, kewenangan harus datang bersama rambu. Rambu itu namanya kriteria, prosedur, durasi, kontrol sipil, dan akuntabilitas. Maka perdebatan yang sebenarnya adalah soal apakah Perpres nanti menjelaskan rambu-rambu itu atau justru menormalisasi keadaan darurat. Karena dalam sejarah negara-negara modern, situasi darurat yang tidak didefinisikan dan tidak diawasi jarang sekali benar-benar bersifat sementara. Situasi darurat yang tidak didefinisikan dengan jelas dan tegas pelan-pelan berubah menjadi kebiasaan. Dan di titik itu, ancaman terhadap kebebasan tidak selalu datang dengan senjata. Kadang justru datang lewat aturan dengan klausul yang kabur. Lewat kewenangan yang ditulis tanpa rambu-rambu yang jelas. Dan jika itu terjadi, yang terancam bukan hanya kebebasan, tapi keamanan itu sendiri. Debat publik sering berhenti pada satu kata, niat baik.
Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme disebut demi keamanan. Ada juga yang bilang ini untuk melindungi rakyat. Nah, semua terdengar mulia, semua terdengar masuk akal. Tapi di negara hukum, niat baik bukan standar akhir. Negara hukum justru diuji saat niat baik itu gagal. Jika dalam penanganan terorisme terjadi kekeliruan operasi, kesalahan identifikasi atau ada korban sipil bahkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, nah siapa yang bertanggung jawab? Mekanismenya apa? Diperiksa di mana? Dengan hukum yang mana? Pertanyaan ini bukan sikap anti negara, bukan sikap anti TNI, bukan sikap anti militer. Karena di negara hukum tidak ada satupun kekuasaan yang boleh kebal dari pertanggungjawaban. Karena tanpa jawaban yang jelas, keamanan berubah menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Dan kekuasaan berubah menjadi sumber ketakutan. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Begitu kata Lord Acton. Itulah sebabnya di negara hukum tidak pernah mengandalkan niat baik semata. Negara hukum membangun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terbuka, dan bisa diawasi. Dan lagi-lagi kita kembali pada batu uji yang sama sejak awal episode ini. Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Setiap tindakan negara, siapapun pelaksananya harus tunduk pada hukum. Bukan pada niat, bukan pada kepentingan, bukan pada keadaan darurat yang tidak diawasi. Dan di titik inilah supremasi sipil dalam sebuah negara demokratis benar-benar diuji. Kita seakan-akan harus memilih mau aman atau mau bebas. Padahal negara tidak dibangun untuk memaksa rakyat memilih. Negara dibangun untuk menjamin keduanya. Ketika setiap kebijakan, setiap aturan selalu membuat publik dilema pilih aman atau pilih bebas ya, maka itu tanda desain kekuasaan negara belum matang. Dan di titik inilah kita, publik sebenarnya punya peran penting. Bukan untuk berdebat soal pro atau kontra, tapi lagi-lagi untuk menguji apakah peraturan presiden yang akan terbit benar-benar bekerja sebagai alat negara hukum atau sekadar menambah kewenangan yang memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan duifungsi TNI sudah terjadi atau bahkan multifungsi seperti yang diakui oleh Panglima TNI pada tahun 2024 lalu. Sekarang bukan duifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. Semuanya kita, ada bencana kita di situ. Maka saat Perpres terkait pelibatan TNI menangani terorisme itu terbit, kita harus mengujinya setidaknya dengan 7 pertanyaan ini. Pertama, apa definisi ancaman yang membolehkan TNI dilibatkan? Kedua, siapa yang menetapkan bahwa eskalasi sebuah situasi sudah naik dan berdasarkan apa? Ketiga, apa batas waktu pelibatan TNI? Kapan dimulai dan kapan harus berhenti? Keempat, operasi ini berada di bawah kontrol otoritas sipil yang mana? Kelima, bagaimana hubungannya dengan Polri dan proses hukum secara pidana? Keenam, jika terjadi pelanggaran, di mana diperiksa? Forum hukumnya apa? Dan ketujuh, bagaimana mekanisme evaluasinya? Siapa yang mengevaluasi dan apa konsekuensi jika terjadi penyimpangan? Jika 7 hal ini ditulis dengan jelas, dengan batas tegas dan bisa diawasi, maka masih dalam koridor negara hukum. Karena di negara hukum, kebebasan dan keamanan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus dijamin dengan batas, dengan proses, dan dengan akuntabilitas. Tapi jika 7 hal ini kabur, multitafsir atau dibiarkan menggantung, maka masalahnya bukan pada TNI, bukan pada Polri. Masalahnya ada pada pemegang kuasa penentu desain negara ini. Anda mau mempertahankan supremasi sipil atau memperkuat supremasi militer? Sejarah akan mencatat